Duh, kayak apa tuh ya, buruk banget. Ini katanya Bapak, kita perlu perhatikan doanya. Iya. Aduh. Padahal orang udah jahat begini Iya. ya. Kalau sebagai manusia kayaknya mending musnahin aja deh orang kayak gini ya. Iya. Tapi ternyata Alkitab, firman Tuhan tuh indah sekali sih menurut saya, bahwa inilah kesaksian tentang manusia yang tidak sempurna dan kasih Allah yang sempurna ya. Iya. Shalom Jemaat Tuhan. Dalam rangka bulan doa GKI Beringin 2025, siang ini kita berjumpa kembali ya. Dari minggu ke minggu para pendeta GKI Beringin udah kasih pengajaran ya tentang doa. Ya, kita tuh mengerti lah ya doa bahwa Tuhan tuh bukan hotline. Tuhan juga bukan mesin ATM rohani. Tuhan juga ya kita boleh minta apa saja, dan gak ada yang terlalu besar yang Tuhan gak bisa kasih, soalnya dirinya sendiri itu adalah pemberian terbesar. Ya, kita udah belajar banyak. Jadi kalau kita gak dapat apa-apa nih, kita masih tetap berdoa gak? Iyalah ya, kita masih berdoa. Tapi bagaimana kalau kondisi kita tuh enggak baik-baik saja? Kalau kita juga mungkin ya terpuruk dalam dosa, bagaimana ya kita berdoa juga kah gitu, terus boleh minta apa sih sama Tuhan gitu ya. Nah hari ini Pendeta Timotius Setiawan udah hadir buat ngajarin kita tentang doa, berbagi ya, sharing dari beliau tentang doa lagi yang hal lain lagi, beda topiknya sama yang minggu-minggu lalu ya. Oke, Pak Tim ini mau bahas tentang doa siapa? Ya, doa seorang raja yang tidak terkenal baik tapi terkenal buruk ya. Raja siapa tuh? Akhirnya dia memiliki sebuah peristiwa doa yang baik sekali untuk kita pelajari, namanya Raja Manasye. Mungkin yang baca Abba Raja Manasye. Manasye ya. Kalau yang baca Abba tuh sempat baca kisah raja ini. Di mana itu? Di 2 Tawarikh 33. Oh ya, baru membaca Abba. Berapa minggu lalu ya kalau nggak salah. 2 Tawarikh. Seminggu. Sorry, ini bulan apa ya? Ini sekarang September. Itu Agustus. Ya, oke. Membaca Alkitab ya. Pendoa juga membaca Alkitab. Betul. Ya, jadi raja yang nggak baik lah. Raja yang nggak baik. Oh, serem banget ya. Biasanya raja itu kan image-nya penuh kemuliaan, bersahaja, dan kita membayangkan raja yang baik kalau berdoa pasti didengar Tuhan. Kok yang buruk-buruk begini? Atau sejahat apa sih? Jahat banget sih. Jahat banget. Jadi, saya jadi takut, Pak. Manasye 12 tahun jadi raja. 12 tahun? Cukup muda ya. Cukup muda banget. Mungkin karena dia kurang pengalaman, dia melihat yang sebelum-sebelumnya, jadi dia mencontoh yang kurang baik itu. Dia bikin kuil-kuil pemujaan, bait suci waktu itu juga sudah gak karuan bentuknya, imam-imam juga sudah tidak terpelihara saat itu, dan yang paling parah yang dicatat, yang membuat Tuhan sangat marah adalah dia mempersembahkan anaknya sendiri. Gila banget ya anaknya sendiri. Ini termasuk yang fatal gitu ya, kesalahan yang sangat fatal oleh raja. Dan serem ya. Dan ini Raja Yehuda ya, Bu Mira, bukan Raja Israel Utara, Raja Yehuda, yang kerajaan Yehuda keturunan Daud, yang memang dianggap bahwa kerajaan yang lebih luhur, lebih dipilih lah ya, selatan Yehuda ya. Jadi keturunan Daudnya dipelihara sekali begitu. Serem ya. Daud, Salomo dan seterusnya, lalu sekarang anaknya, keturunannya sampai menyembah berhala dan mengorbankan anak-anaknya. Terus bangsa Yehuda gimana? Ya, akhirnya karena rajanya demikian, rakyatnya jadi ikut. Rakyatnya ikut-ikutan dan semakin parah begitu dari raja yang sebelumnya ya. Berat banget ya. Berat ya, karena juga memberi dampak dan membuat bangsa itu tidak menyembah Tuhan. Kalau saya nggak salah sih itu nama Tuhan ada di sini ya, di bait Allah itu, dan Tuhan sudah meteraikan begitu, tapi dia kok berani ya Pak? Dia kok merusak begini, bawa berhala, terus bikin yang jahat begini, mau pengaruhi bangsanya, ngajarin salah. Duh, kayak apa tuh ya, buruk banget. Ini katanya Bapak
kita perlu perhatikan doanya. Iya. Aduh. Padahal orang udah jahat begini Iya. ya. Kalau sebagai manusia kayaknya mending musnahin aja deh orang kayak gini ya. Iya. Tapi ternyata Alkitab, firman Tuhan tuh indah sekali sih menurut saya, bahwa inilah kesaksian tentang manusia yang tidak sempurna dan kasih Allah yang sempurna ya, Iya. Bu Mira ya. Okay. Di 2 Tawari pasal 33 ayat 11 sampai 13. Jadi kondisinya begini ya. Lalu Tuhan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin tentara Raja Asyur. Jadi ternyata Tuhan tuh murka, lalu sengaja mendatangkan pemimpin Raja Asyur. Mereka menangkap Manasye dengan kait dan membelenggunya dengan rantai tembaga, lalu membawanya ke Babel. Ini istilah untuk yang sangat dipermalukan ya, sangat dipermalukan. Penghukumannya sangat dipermalukan. Nah, yang menarik justru ayat berikut. Dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Lalu Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia dikembalikan ke Yerusalem sebagai raja. Manasye pun mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Nah, jadi di masa-masa itu, ketika terdesak mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan ya, dipermalukan itu. Kalau nggak salah terjemahan baru tuh kait itu di hidungnya kalau nggak salah ya. Jadi memang seperti binatang yang dipermalukan begitu. Lalu dalam kondisi tersebut ternyata Manasye menyadari dia salah. Dan kemudian dia berdoa, dia melunakkan hati Tuhan, dan memang dalam cerita kemudian Manasye mengalami pertobatan. Hanya sayangnya apa yang dia lakukan sebelumnya itu berdampak cukup mengakar ke masyarakat Yehuda, sehingga Yehuda pun masih memelihara tradisi menyembah berhala itu. Tapi Manasye sendiri ternyata mengalami perubahannya. Ya Pak Tim, kalau Tuhan tuh mengabulkan doanya, doa seorang yang jahat banget kayak gini ya, terus mau ya mengampuni dia gitu dari hukuman yang sangat memalukan juga. Tapi bener nggak sih Pak? Aku merasa ini nggak adil. Harusnya kan orang jahat kayak gini udah aja deh, udah gitu dia kok berani pakai berdoa, pakai datang sama Tuhan. Kita kalau udah bersalah, udah buruk banget kayak gini, merasa nggak layak gitu Pak. Terus kenapa juga lagi Tuhan denger doanya kayak gini? Tuhan tuh adil nggak sih? Harusnya kan biarin aja dihukum, dia biar minta ampun tuh. Nggak usah dipedulikan ya. Ya saya tahu Tuhan itu baik Pak Pendeta. Tapi saya merasa itu satu nggak begitu adil ya. Tapi saya lebih heran lagi, kok bisa ada orang datang sama Tuhan dengan kondisi yang kayak gini? Apa nggak malu? Udah bersalah banget, kotor banget gitu. Terus beraninya ya masih minta ampun sama Tuhan. Ya, dan Tuhan ya ngampuni sih. Itu gimana Pak? Iya. Memang kita sulit menyelami kasih karunia Tuhan ya Bu Mira ya. Bahwa kalau kita menggunakan akal manusia, perasaan manusia terutama, kayaknya nggak layak banget ini dapat pengampunan ya. Tapi Tuhan kan selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, berkali-kali. Bahkan kalau di cerita lain saya ingat Yunus. Yunus pun kan. Yunus pun ketika murtad lah, pergi terus balik lagi diampuni. Justru dia malah marah ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada Niniwe. Kalimat yang menarik kan gini, kamu marah karena kebaikan hatiku, kata Tuhan kepada Yunus kan. Yunus. Jadi sebenarnya memang kalau kita menggunakan perasaan manusia ya kita, kayaknya raja sejahat ini tuh nggak layak dapat pengampunan. Aku kayak Yunus dong ya. Kenapa marah untuk pohon jarak yang semalam tumbuh? Kenapa marah kalau orang nggak jadi dihukum ya? Yang jahat banget. Jadi sebenarnya yang jahat banget aku ya. Tapi di sini kita tahu melalui kisah ini, melalui Raja Manasye yang kebangetan, tapi kasih Tuhan itu
tidak terukur ya, dan tidak terselami, dan begitu baiknya Tuhan itu supaya kita boleh datang dong ya berarti. Dan saya juga ingat tuh Pak Tim, anak yang hilang, udah kayak cari masalah, cari jalannya sendiri, hati bapaknya hancur lah ya. Anaknya lebih pilih pergi dari ninggalin dia, tapi cintanya tuh nggak pernah hancur sama anaknya. Kita tahu lah ya, dia diterima kembali. Itu Allah, itu Bapak, kayak gitu. Penjahat di sebelah Yesus kiri dan kanan, dia juga nggak layak banget ya. Tapi yang pertama di sorga itu di Firdaus malah dia ya, yang tadi bukan murid-muridnya ya, bukan muridnya, tapi yang bertobat itu isinya di sorga semua yang bertobat ya. Pertama-tama kali ya, kayak gitu-gitu. Iya sih, Tuhan itu satu sisi seperti gitu, baiklah. Tapi kalau kita sebagai Raja Manasya ini ya, kayaknya saya nggak begitu sanggup tuh. Pendeta Tim ya, kalau saya udah terpuruk begini terus memberanikan diri dan datang dengan tulus kepada Tuhan, saya kayaknya nggak punya cukup keberanian dengan kekotoran saya. Abis gitu ada juga ragu lah, Tuhan terima nggak nih ya? Abis gitu, ya lo karena lo udah dihukum, jadi tobat. Coba kalau enggak gitu kan, kita kan malu juga kalau digituin ya. Ya ada Saulus juga ya begitulah, dijumpa Tuhan lalu juga bertobat dan ya, jadi baik. Tapi saya bukan Saulus, saya juga bukan Manasya. Saya kalau dengan perbuatan dosa, ya jemaat Tuhan ya, kita gimana ya? Kayak mau datang gimana ya sama Tuhan gitu ya. Boleh tahu nggak sih Pak, bagaimana itu bisa terjadi? Atau kita pergi tempat lain aja deh Pak, berpaling dari Tuhan, kita nggak layak. Benar. Kalau saya malah melihat ini sebagai sebuah tipu muslihat iblis, ketika manusia itu merasa dirinya kotor, lalu mereka malah justru menjauh dari Tuhan. Dalam Perjanjian Baru Ibrani itu kan mengatakan jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah sebenarnya. Ya. Jadi justru malah tipuannya begini. Dalam hati nurani kayak ngerasa gila munafik banget ya datang ke Tuhan gitu ya. Tapi justru itu kan membuat kita bukan mendapat pemulihan, merasa healing ke tempat lain malah jadinya hilang begitu kan. Healing terus hilang. Hilang ya, padahal sebenarnya itu jebakan. Ketika jebakan Batman. Semakin jauh iblis ya. Jebakan iblis, menjauh dari Tuhan justru malah makin rusak hidupnya. Tapi yang Roh Kudus mau sebutkan kan adalah ketika kamu berdosa, justru kamu harus datang ke Tuhan. Ya, akui, minta ampun, merendahkan diri. Memang ada resiko, tetapi Tuhan selalu memberikan solusi dan pemulihan begitu kan. Apa yang terjadi di Manasya itu salah satu contoh ya Bu Kira ya. Bahwa caranya beda-beda Tuhan memulihkan itu, bisa balikin ke tempat yang asal atau memang kondisinya benar-benar berbeda. Tetapi ketika kita kembali ke Tuhan, berdoa, justru malah Tuhan berikan kekuatan gitu. Itu yang saya juga lihat ya dalam perjalanan hidup dan beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang justru menjauh, merasa bahwa yang gentle itu ketika melakukan kesalahan justru malah menjauh supaya jaga buka, malah jadi hilang. Tetapi ketika mereka berdosa, mereka mengaku, malah kok jadi benar-benar dipulihkan, hidupnya berubah gitu. Memang catatan itu tidak hilang, catatan buruknya nggak hilang, tetapi malah diubah menjadi sesuatu yang baik. Ada satu buku menarik, Perfect in Imperfect gitu. Perfect in imperfect, perfect dalam ketidaksempurnaan. Jadi Tuhan menyempurnakan kita dari ketidaksempurnaan kita. Jadi saya salah nih ya kalau malah mau pergi jauh, ini kotor Pak Tim, jadi nggak ini. Itu tipuan iblis ya. Yang benar justru datanglah dalam ketidaksempurnaan kita, justru datang pada Tuhan yang sempurna. Oke, Pak Tim boleh nggak sih kasih kita tuh kayak jaminan juga bahwa kita tuh nggak ditolak lah sama Tuhan gitu, gimana Pak? Kalau sampai Tuhan tolak gimana? Ini iblis juga apa gimana nih? Tuhan bisa nolak nggak sih? Ya. Sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah nolak kita loh. Tuhan tuh nggak pernah nolak kita ya. Kalau nolak ngapain susah-susah datang ke dunia ya. Dia itu dekat dengan kita, hadir di samping, yang justru
nggak mau datang ke Tuhan kan kita sendiri ya. Iya, iya. Kitanya dengan ketakutan, kesungkanannya entah macam-macam ya. Kesungkanannya kadang yang masuk akal dan yang tidak masuk akal menurut saya gitu ya. Kadang-kadang gitu ya Bu Mira ya. Kenapa harus sungkan bahwa tidak siap untuk mendapatkan penghakiman dari Tuhan, mungkin ada ketakutan seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau saya melihat firman Tuhan yang begitu indah, Tuhan memang tegas, Tuhan itu adil, tapi Tuhan itu penuh dengan kasih. Itu kan Injil ya, Injil ya Bu Mira. Beda dengan Taurat ya. Aku udah mau nangis nih Pak. Ya Injil. Baik banget Tuhan ya. Injil, ya Yesus Kristus kan mengajarkan tentang Injil ya. Dia tidak mengkompromikan dosa, tetapi dia selalu bicara tentang ada pengampunan, kerajaan Allah udah dekat, datang bertobat begitu ya. Gitu. Jadi jemaat nih, kalau kita berdosa, ya kita semua berdosa lah ya. Jangan ketipu lagi iblis ya, balik pada Tuhan. Jadi ini ada jalan pulang nih, betul nggak sih Pak? Betul. Dalam hidup kita, seterpuruk apapun, seberat apapun, dan apa kata orang ya, anyhow ada tetap jalan ya, jalan pulang ya. Ada tempat ya buat kayak kita yang begini, yang berdosa ya, ada ya. Hati yang hancur tuh sebenarnya baik ya Bu Mira. Ya. Maksudnya dalam arti gini, kita merasa berdosa itu pintu masuk yang baik untuk mendapat pemulihan. Kayak anak yang hilang itu kan. Ketika dia dalam perjalanan kan, aku mending ke rumah bapakku, nggak usah jadi anak lagi deh, jadi karyawannya aja deh gitu ya. Itu kan layak aku. Merasa tidak layak. Tapi justru dalam perasaan tidak layak itu, statusnya dia kan tetap anak Tuhan. Status kita kan juga tetap anak Pak. Tuhan ya gitu. Jadi saya mau bilang gini, perasaan tidak layak itu baik dalam taraf menyadari siapa kita, tetapi jangan menghalangi untuk kembali ke rumah Tuhan. Wah, bagus sekali ya jemaat Tuhan. Jadi kita tuh doa segalanya ya, macam-macam ya. Kita udah belajar dari pendeta-pendeta nih, dia kayak beringin ya. Dan hari ini luar biasa banget ya, bahwa dalam doa juga itu kita bisa pulang ya. Ada tempat untuk bernaung, bisa datang sama Tuhan. Di dalam doa tuh kita diproses juga sih ya. Bukan melulu materi, permintaan macam-macam, tapi ada damai sejahtera, ada pemulihan. Kita bisa pulang kepada Tuhan ya dalam doa-doa kita juga. Kita mengakui dan Tuhan mendengar gitu. Dan Tuhan bisa memulihkan juga ya. Tuhan tuh baik banget. Jadi kita make sure ya, jangan kemana-mana. Itu pastilah kepada Tuhan. Bahkan udah jauh banget jalannya, pulangnya kemana? Pulangnya ke Tuhan, berdoa gitu. Dalam doa itu buktinya Manasya, Raja Manasya yang jahat banget itu segitu parahnya, tapi Tuhan mendengarkan doanya. Coba tuh, orang berdosa, Tuhan dengarkan doanya juga itu ya, penjahat di sebelahnya. Dan banyak sekali kisah di Alkitab gitu. Ini benar? Oke. Nggak ada kata terlambat sebenarnya. Nggak ada kata terlambat untuk pulang kepada Tuhan. Ya, jangan terhalang lagi, jangan tunda. Betul, itu kata penting. Jangan tunda, jangan tunda. Kalau hari ini mendengar dan merasa aku harus berubah, jangan tunggu nanti. Segera bahwa mengaku kita tidak layak, kita berdosa. Hari ini juga begitu, saudara-saudara. Amin ya, amin. Oke Pak Tim, kita akan dengar statement closing statement ya dari Pendeta Timothy ya, boleh ya? Silakan Pak untuk closing statement. Ada catatannya. Ada catatannya ya, closing statementnya. Ya, barangkali apa tuh? Oke. Nyontek dulu ya. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali. Seperti Manasye, kita pun bisa berdoa dengan hati yang hancur dan Tuhan pasti mendengar. Jangan lihat besarnya dosamu, tapi lihatlah besarnya kasih Tuhan. Iya, luar biasa ya. Jangan lihat besarnya dosamu, tapi lihatlah besarnya kasih Tuhan. Oke. Thank you ya Pak Tim. Sama-sama. Ya, sampai jumpa jemaat Tuhan. Bless you. God bless you.